Kalau tadi sudah berbicara mengenai psikologi, psikologi itu adalah sepintas ya tadi, adalah ilmu yang mempelajari perilaku. Ya. Perilaku itu kadang ada yang bisa nampak, tapi juga bisa aja yang masih sifatnya apa ya, belum nampak gitu, lebih potensial gitu. Tentunya kalau tes psikologi itu, psikotes itu sifatnya mengukur atau menilai ya, ingin ya, sasarannya adalah hal-hal yang sifatnya masih potensial. Kalau pendidikan itu sendiri apa pendidikan? Apa itu pendidikan? Anda sekian lama mendapatkan pendidikan ya? Oh, sejak kapan Anda dididik? Sudah berapa lama Anda dididik atau mengenyam bangku pendidikan? Kalau mengenyam bangku pendidikan mungkin sejak Anda duduk di bangku SD, TK. Di itu school ya, tapi kan Anda di situ juga mendapatkan pendidikan ya. Nah, kalau begitu apa itu pendidikan? Apa itu pendidikan? Halo? Wah, nampaknya bubuk siang ini jadinya nih. Nggak ada yang respon. Pendidikan itu apa? Pendidikan adalah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran. Kemudian pembelajaran itu sendiri meliputi apa? Meliputi pengetahuan Ya, umum, pengetahuan. Apakah keterampilan juga masuk? termasuk Pengembangan karakter, Bu. Ya, pengetahuan, keterampilan. Nah, kemudian apa? Pengubahan sikap dan tata laku, Bu. Pengubahan sikap dan tingkah laku, mungkin dari tahu tidak jadi, dari tidak tahu menjadi tahu gitu, dari nggak bisa menjadi bisa gitu kan, dari yang tidak menguasai jadi menguasai gitu. Oke. Nah, khususnya pada Anda calon-calon pendidik ya, entah itu nanti Anda jadi guru ataupun tidak, saya kira butuhkan guru profesional ya dalam penyelenggaraan pembelajaran. Ini rancangannya itu sebetulnya ada 4 ya, ada 4 apa ini? Kita lihat di situ. Ada 4 ranah sebelum pembelajaran ya. Anda perlu menetapkan tujuan dan juga menentukan karakteristik peserta didik. Kenapa perlu menetapkan tujuan dan juga karakteristik peserta didik? Pertanyaan saya. Kenapa perlu menentukan tujuan? Perlu nggak sih kita itu punya tujuan? Tujuan makan, tujuan berobat. Tujuan ini kan penting ya, karena tujuan itu yang mengarahkan seseorang
ya, bertindak, berperilaku. Ya kan? Oh, Anda jadikan seperti apa ya siswa Anda? Mau Anda buat seperti apa kelas Anda, mata kuliah Anda, itu kan semua pasti punya tujuan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kita juga perlu menentukan karakteristik peserta didik? Menentukan karakteristik. Kenapa perlu? Ada yang mau berpendapat? Izin masuk Ibu. Nur Ya, Arifah silakan. Herawati mengirimkan pendapatnya di room chat Ibu. Oh iya, sebentar. Oh, supaya mampu menentukan cara yang tepat dalam memilih metode pengajaran. Ya, Anda perlu menentukan ini. Siswa Anda itu ya, nggak apa-apa, tidak bisa on mic, nggak apa-apa. Salah satunya kenapa? Dengan kita bisa menentukan karakteristik peserta didik, salah satunya apa? Biar bisa memilih metode pengajaran. Ya, pastinya akan berbeda ya dampaknya, ataupun tidak sekedar dampak, tapi dengan tadi memberikan perlakuan yang tepat gitu ya, entah dalam metode pengajarannya, entah dalam komunikasinya, interaksinya gitu kan. Nur Arifah Herawati mengatakan ini, salah satu contohnya ketika ada seorang peserta didik yang sulit dalam memahami materi, pengajar dapat memilih metode yang tepat dalam mengajarnya. Ya, dan ini tentunya juga akan berbeda ya ketika dini kah, anak usia sekolah dasar kah, anak remaja, misalnya yang baru puber, itu usia-usia SMP ya mungkin, atau anak SMA, sekolah menengah atas, terlebih misalnya nanti perguruan tinggi ya seperti Anda ini. Karena perlu kita dengan mengenal, oh anak usia dini ya, metode pengajaran yang tepat bagaimana gitu. Kalau anak-anak itu biasanya gimana sih pelajarannya, pembelajarannya? Biasanya kan lebih besar menggunakan apa? Bermain ya, bermain sambil belajar. Nah ini kalau digunakan untuk mahasiswa cocok nggak? Mungkin saja cocok, tapi bisa jadi kurang tepat ya. Karena apa? Karakteristiknya sudah berbeda gitu. Ya, cara berpikir Anda atau dari sudut pandang Anda masih kemungkinan akan mengalami kesulitan ya. Nanti Anda akan belajar lebih jauh mengenai tahap-tahap perkembangan ya. Ada beberapa teori, salah satunya teori Piaget. Jadi pada dasarnya individu itu secara kognitif melalui teori, ya, di mana kita lihat kalau bayi itu kan dia belum bisa berpikir. Jadi perilakunya itu berdasarkan sensomotorik
apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia raba, gitu kan. Makanya nggak heran ketika kita perhatikan usia-usia ini, usia bayi itu, semua dia pegang, yang menarik perhatiannya, dan kemudian juga dia rasakan, ya kan. Jangankan makanan, gitu ya. Apa yang ada di dekatnya akan diambil masuk mulut, ya. Entah itu enak atau tidak enak, layak atau tidak layak, benar atau salah, dia belum tahu, karena taraf perkembangan kognitifnya baru pada taraf sensomotoriknya. Kemudian dengan bertambahnya kematangan, usia akan meningkat lagi, ya. Dia ada operasional, dia sudah bisa menangkap lebih jauh gitu, meskipun masih egosentris. Berbeda lagi nanti kemudian ketika sudah lebih matang, lebih meningkat usianya, pengalamannya, ada taraf operasional formal. Seperti Anda itu pastinya sudah sampai penyajian-penyajian permasalahan yang dihadapkan pada Anda pun ya dilakukan. Bagi pengalaman Anda sekian semester belajar di siang hari, bagaimana caranya supaya Anda tergerak, supaya Anda tidak merasakan loyo atau lemas atau malas dalam kuliah? Apa yang Anda lakukan? Saya ingin ada yang sharing. Siang hari kan tidak, aduh Bu, capek. Dari tapi ya, makhluk yang adaptif saya kira ada perlu menyesuaikan diri, ya kan. Kuliah jam berapapun kan ada harus dituntut untuk siap. Ya mungkin ada yang mau sharing gimana cara memotivasi belajar setidaknya diri sendiri deh. Karena pasti ada godaan-godaan kan, godaan-godaan untuk males untuk cari kesenangan, ya, entah dengan berbagai kegiatannya yang barangkali lebih manik gitu. Gimana caranya? Cara Anda untuk memotivasi diri sendiri minimal. Ada yang mau sharing? Ya, pernah. Terus supaya Anda bisa melawan kantok Anda. Ya, dinikmati aja, Bu, gitu. Gimana? Selalu mengingat orang tua, Bu, karena orang tua mencari uang buat kita kuliah. Selalu mengingat orang tua, ya. Karena orang tua yang susah payah, ya, mengupayakan Anda bisa kuliah. Oke, bagus. Ada nggak sih persiapan khusus ketika Anda mau kuliah?
Mandi Bu biar fresh. Mandi biar fresh. Oke. Mau kuliah mandi dulu. Ya. Padahal habis kuliah fresh, habis mandi malah terus ngantuk. Ya, mungkin itu juga masuk strategi menggunakan strategi pembelajaran. Oke. Baik. Tidak hanya memilih dan menggunakan strategi pembelajaran, tapi juga Anda mestinya nanti juga menguasai ini untuk memilih dan Oke, lanjut saja. Dari kompetensi guru, ini ada 4 hal, mungkin sudah pernah Anda pelajari di mata kuliah lain gitu ya. Ada pedagogik, kemudian ada kepribadian, profesional, sosial gitu. Anda mesti menguasai itu karakteristik dari ciri-ciri fisiknya itu. Kemudian Anda juga bisa mengenal sosial, kultural, emosi, intelek ya, seperti yang saya katakan tadi, supaya Anda juga bisa menerapkan atau menentukan metode yang tepat, perlakuan yang tepat, menguasai teori belajar. Nanti ada beberapa teori ya dari behavior, kognitif, humanis, kontekstual, konstruktivisme gitu. Kurikulum juga itu perlu Anda kuasai, ya, terampil dalam mengembangkan ya, tidak hanya diri sendiri tapi juga mestinya Anda bisa mengembangkan peserta didik Anda gitu, siswa Anda. Memanfaatkan teknologi, komunikasi secara efektif gitu, dan seterusnya. Si kepribadian, bertindak sesuai dengan norma gitu. Norma, entah itu norma agama, hukum, sosial ya, yang berlaku, yang Anda yakini juga itu pasti akan mempengaruhi diri Anda. Menampilkan pribadi yang jujur gitu. Dan bisa jadi teladan. Anda ini kan role model ya menurut saya. Role model bagi peserta didik. Ya. Ya, Anda diharapkan mempunyai pribadi yang mantap, yang dewasa, adik kuat, stabil, gitu. Tidak childish, kanak-kanakan gitu ya, atau juga yang kurang menyenangkan barangkali. Ya, itu semua proses sebetulnya. Tanggung jawab pendidik ya, dan punya kepercayaan diri itu. Pastinya nanti itu akan Anda asah juga ya. Kalau di kependidikan kan ada yang namanya praktek kerja lapangan ya. Saya kira di situ nanti Anda akan banyak belajar bagaimana cara menghadapi siswa gitu kan di depan kelas supaya Anda bisa menguasai kelas, Anda bisa mengajar dengan kompeten gitu. Oke, kompetensi sosial. Profesional sudah ya? Belum. Menguasai materi ini pastinya diharapkan ya. Ada kompetensi-kompetensi, makanya ada sertifikasi juga nanti sebagai guru. Sebetulnya kan itu juga bagian dari tuntutan profesional ya. Bagi mahasiswa pun menjadi menurut saya atau mempunyai modal yang lebih untuk lebih profesional nantinya. Dan kompetensi sosial. Nah,
buatlah jaringan-jaringan, saya kira mulai sekarang gitu ya, jaringan-jaringan pertemanan, jaringan sosial pastinya ya, karena ini nanti juga berpengaruh pada interaksi Anda ya, dengan Anda banyak mengenal orang, berinteraksi dengan berbagai karakter individu yang sangat-sangat bervariasi, itu akan membuat Anda lebih kaya pengalaman, sehingga Anda memudahkan ya untuk lebih mengenal individu dengan baik gitu. Nah, dalam kompetensi sosial diharapkan Anda bisa bersikap empati, ya, komunikasi yang efektif, gitu. Tidak melakukan diskriminasi, adaptif itu. Nah, entah Anda nanti berada dimanapun, Anda bisa menempatkan diri dengan positif ya, dengan baik. Nah, sebagai mahasiswa, apa yang sudah Anda persiapkan sampai saat ini gitu? Dari 4 kompetensi tadi. Nih, ada pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk mengarah pada 4 kompetensi ini? Ada yang mau menjawab? Berkomentar? Nampaknya kok semua terlena. Aduh, tantangan ya kuliah siang. Oke lah, nanti silakan direview, silakan refleksi diri Anda sejauh ini apa yang sudah Anda lakukan untuk bisa berkompeten ya, baik dalam ranah pedagogik, ya, kepribadian, profesional, sosial. Gitu. Ada yang mencoba menjawab. Supaya Anda bisa lebih paham mengenai karakteristik peserta didik Anda, mari kita mengkaji bersama mengenai hakikat perkembangan. Kenapa? Karena peserta didik yang akan Anda hadapi itu pastinya nanti melalui proses perkembangan. Seperti halnya Anda, setiap individu itu pasti mengalami yang namanya berkembang. Nah, apa itu perkembangan? Mari kita lihat. Ada istilah tumbuh dan berkembang. Kalau perkembangan merupakan proses yang kekal dan tetap gitu ya, menuju suatu arah, organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, ya, berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan itu sendiri itu biasanya berkaitan dengan ukuran-ukuran badan, fungsi-fungsi fisik gitu ya, motorik ya. Jadi kalau dalam ini apa yang bisa membedakan antara tumbuh dan berkembang? Ada nggak yang bisa membedakan? Kalau bertambah ukuran itu berarti apa? Kuanti apa kuali?
Arahnya ke kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu. Ya, kuantitatif. Misalnya semula Anda lahir panjangnya 50, kemudian jadi 60, 100 gitu kan ya. Sampai sekarang kuantitatif. Tapi apakah perkembangan bisa dilihat, diukur secara kuantitatif? Nggak bisa kalau perkembangan. Nggak bisa kalau perkembangan. Kenapa Anda yakin? Nggak bisa. Kalau perkembangan itu karena nggak begitu terlihat secara fisik gitu. Jadi nggak bisa diukur dengan kuantitatif. Ya, meskipun dasar perkembangan itu juga adalah melalui pertumbuhan, gitu, tapi kita untuk perkembangan itu sendiri pengukurannya tentunya lebih kompleks ya. Kalau toh misalnya kita ingin tahu seberapa besar sih kapasitas kemampuan otak kita gitu, bisa nggak kita melihat dengan pasti? Enggak kan? Apa yang tadinya tidak Anda ketahui, kemudian Anda ketahui, apakah bisa dilihat dengan jelas? Kan tidak juga. Ya. Ada yang mengatakan, penelitian mengatakan bahwa otak yang kita gunakan itu paling berapa persen sih dari kapasitas kita? Ya enggak? Seringkali kan demikian. Di ukuran panjang misalnya, kemudian berat badan kalau tumbuh gitu kan. Awalnya Anda lahir hanya 2,5 kilo, kemudian jadi 3 kilo, 4 kilo, dan seterusnya sampai 50 kilo gitu. Tapi dengan perkembangan, nah pertanyaan saya, apakah Anda akan tumbuh secara terus-menerus? Tidak. Tidak. Berarti pertumbuhan suatu ketika akan berhenti ya. Pada usia berapa biasanya? 20 sampai 20. 20? Maksimal usia berapa? 20-an mungkin, Ibu. 20-an ya. 20-an. Ya, Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda terus bertambah tinggi, Anda bisa menyaingi pohon-pohon ya. Anda bisa menyaingi tiang listrik. Kalau tidak berhenti pada suatu ketika. Berbeda dengan perkembangan. Yang perkembangan itu sepanjang rentang kehidupan. Meskipun mungkin terjadi istilah degeneratif ya, degenerasi, tapi orang itu berkembang sepanjang rentang kehidupan. Nah, ini kita lihat prinsipnya. Sepanjang rentang kehidupan itu sama aja dengan ini berlangsung sepanjang hayat gitu. Bersifat multidimensi dan multidireksi. Multidimensi kan dari berbagai aspek, entah kognitif, sosial, emosi, moral gitu kan. Ada yang diperoleh, ada yang hilang, bisa saja demikian. Bersifat lentur karena setiap individu itu berbeda. Ya. Mungkin Anda sama-sama lahir ya, di tahun yang sama, tanggal yang sama, jam yang sama, detik yang sama, tapi berkembang tentunya melalui alur yang berbeda. Ya. Entah itu dari asupan gizinya, gitu, dari perkembangan kognitifnya, bahasanya, gitu. Jadi tidak kaku. Gitu. Meskipun memang setiap individu pasti akan melewati tahap-tahap perkembangan yang sama. Semua diawali dari dalam kandungan. Kemudian bayi, gitu, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua gitu.
Tidak ada yang dari bayi kemudian tiba-tiba mak tunduk itu jadi remaja, itu nggak ada gitu. Tapi sifatnya lentur karena banyak faktor yang berpengaruh ya, baik internal maupun eksternal. Nah, perkembangan itu sendiri dalam latar tertentu dan historik ya, tadi kaitannya dengan masing-masing faktor yang berpengaruh. Ada continue dan discontinue. Jadi perkembangan dipandang sebagai proses akumulasi perilaku yang selalu meningkat. Ya, pada awalnya ketika kecil mungkin Anda segala sesuatunya hanya bisa dikomunikasikan lewat tangisan, gitu kan. Nangis. Anda hanya mengenal yang namanya senang dan sedih. Tertawa, kalau sedih nangis. Tapi dalam perkembangannya kan Anda juga mengenal yang namanya kecewa, cemburu, gitu, marah, hampa mungkin, jatuh cinta, patah hati. Nah, discontinue kadang-kadang berubah ya secara kualitatif. Ini sifatnya beragam. Nah, kematangan dan perubahan ini dua hal yang biasanya mempengaruhi perkembangan. Ya. Kematangan itu terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik. Jadi ketika seseorang, misalnya sebagai contoh, ketika seseorang individu ini ingin atau belajar membaca ataupun menulis, itu tidak terlepas dari adanya karakteristik yang potensi. Minimal apa? Kalau kita amati misalnya pada anak, dia diawali dengan menggenggam misalnya ya, menggenggam. Untuk orang bisa menulis itu kan perlu menggenggam pensil, ya kan, menggenggam alat tulis. Kalau Anda perhatikan, bayi itu tidak serta-merta langsung bisa menggenggam semacam ini ya, enggak kan? Biasanya gini kan? Karena apa? Kematangan mungkin otot-otot yang ada yang dia miliki, motoriknya itu belum berkembang. Tapi kemudian dengan bertambahnya usia, pengalaman, pelatihan ya, dia akan tahu, oh yang namanya memegang pensil yang benar itu demikian. Hanya saja saya kurang tahu kalau anak sekarang apakah itu juga diajarkan gitu. Kalau dulu itu yang namanya mengajarkan anak menulis itu kan diawali dari menggenggam pensil dulu yang benar. Nah itu kaitannya dengan kematangan ya. Anda tidak bisa serta-merta mengajarkan anak berjalan di aksel gitu. Wah, usia 3 bulan mau saya ajarkan berjalan, nggak bisa. Kalau tidak ada karakteristik yang potensial kaitannya dengan warisan genetik ini. Kalau belum matang otot-otot misalnya motorik yang memang mendukung dia untuk berjalan ya tidak bisa. Ada perubahan ya. Ada perubahan terjadi karena faktor imitasi. Nah itu. Banyak kan dari kita itu ya, perilaku kita ya akumulasi dari apa yang kita tiru. Kalau Anda yang ditiru siapa? Siapa tokoh pertama yang Anda tiru? Orang tua. Orang tua ya. Children see, children do. Apa yang dia lihat itu yang biasanya juga jadi apa? Yang dia kerjakan sesuai dengan significant others. Orang tua di sini biasanya. Makanya ketika ada orang tua, anaknya siapa atau kayak siapa.
Kan jadi timbul pertanyaan, lah memang selama ini anak itu tumbuh dan berkembang, berproses dengan siapa gitu. Kalau bukan dengan orang tuanya, oke ya, memang orang tua bisa menanyakan seperti itu. Tapi kalau anak berproses dengan orang tuanya, kemudian dipertanyakan anak siapa, meniru siapa, nah itu jadi suatu hal yang ya menurut saya nggak tepat. Selain mengimitasi, ada juga melakukan identifikasi. Jadi apapun ya, mungkin berupa nilai-nilai, sikap dari orang-orang terdekat Anda, itu yang biasanya Anda serap. Ya. Anda sebagai anak laki-laki, ya, Anda meniru bagaimana layaknya seorang laki-laki bersikap ya dari orang terdekat Anda. Begitu juga dengan anak perempuan gitu. Jadi Anda melakukan proses identifikasi di sana. Apa yang ditanamkan, nilai-nilai yang diajarkan, ya, yang dicontohkan ya, dari orang-orang sekeliling Anda itu yang mempengaruhi identifikasi Anda. Nah, kita lihat tadi sudah sempat saya singgung mengenai perkembangan kognitif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Teori Piaget mengatakan ada beberapa konsep itu ya. Ada skema, ada asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Skema itu kaitannya dengan pengetahuan yang membantu seseorang untuk memahami dan menafsirkan dunianya. Jadi dari situ anak belajar itu mengenai sesuatu hal. Asimilasi itu proses ya, mengolah informasi dalam skema. Akomodasi ya, mengubah skema yang telah dimiliki ini sehingga jadi informasi baru. Equilibrium mempertahankan keseimbangan antara pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya itu dan kemudian mengubah perilaku karena ada pengetahuan yang baru. Mungkin bahasanya terlalu ini ya kalau menurut saya. Kita langsung aja deh pada teori tahap perkembangan kognitif dari Piaget. Nah, kalau dari Piaget, tahap perkembangan kognitif itu dibagi dalam satu, itu ada tahap sensori motorik. Itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Ini biasanya bayi nih. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bayi itu segala sesuatunya lewat sensor motorik. Ya, sensor dia apa tahu? Itu tadi indera-indera yang dia miliki. Indera penglihatan, ya, pendengaran, nah, perabaan, ya, pengecapan, gitu. Nah, berbedanya ketika sudah usia anak, ya, praoperasional 2-7 tahun, ada tahap simbolis. Gitu. Anak mulai mengenal satu kata, 2 kata, ya kan? Satu kalimat, gitu. Tahap intuitif, di mana ada daya imajinasi di sana, gitu. Mungkin pada anak-anak usia ini kita temukan ya, kadang-kadang ada yang namanya dusta putih, gitu. Aku melihat monster kok. Ya itu sebenarnya bagian dari imajinasi, mungkin dari apa yang dia tangkap, gitu, apa yang dia lihat. Bisa jadi kan dari cerita-cerita, gitu, ataupun film-film yang ditonton. Nah, berbeda pula dengan tahap
operasional konkret. Ini usia 7 sampai 11 tahun. Ya, operasional konkret itu ya tahap di mana anak berpikir masih konkret. Jadi pada usia gini kalau Anda mengajarkan yang namanya kubus misalnya ya, Anda hanya mengatakan kubus itu adalah bidang yang dimana sisi-sisinya sama dan sebagainya. Nah, kalau Anda tidak menghantarkan anak untuk memahami itu dengan contoh konkret, itu pasti akan kesulitan gitu. Berbeda halnya ketika sudah pada tahap operasional formal. Ini bukan 7 ya, ini 11 sampai 15. Nah, di tahap operasional formal itu perkembangan kognitif seseorang sudah kompleks, sudah menyeluruh. Ya, seperti Anda misalnya, Anda sudah tidak hanya bisa berpikir atau melihat secara konkret, tapi juga abstrak. Ya kan? Kalau semula mungkin melihat yang namanya rel kereta api itu seolah-olah ujungnya bertemu, ya Anda meyakini itu, tapi di tahap operasional formal Anda sudah bisa memahami bahwa yang namanya rel kereta api ya tidak akan bertemu ujungnya gitu. Nah, ini ada penjelasan di sini bahwa guru hendaknya menyadari banyak siswa remaja yang belum dapat mencapai tahap berpikir operasional formal secara sempurna. Ya, jadi mungkin masih perlu pengarahan, ya masih ada ketergantungan atau dalam pengambilan keputusan belum bisa mandiri ya secara emosi, sosial, ya itu bisa dipahami. Ya. Nah, dalam hal ini hendaknya ya pelajaran ya, arahnya dengan nuansa eksploratif dan penemuan. Jadi mereka diajarkan untuk bereksplorasi ya, sehingga menemukan satu konsep yang dihasilkan dari konstruksi dia sendiri pada waktu berproses itu. Nah, makanya kemudian mungkin juga antara lain mind mapping itu sebagai salah satu sarana ya untuk siswa itu sendiri bisa memahami suatu konsep gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Beda Piaget, beda lagi Brunner ya. Ada perkembangan intelektual ditandai dengan meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Stimulus ini sebagai kata kunci juga untuk individu bisa berkembang maksimal dalam setiap aspek yang dia miliki. Ya. Sebagai contoh itu ya, anak yang memperoleh stimulus kaya ya, ini tentunya akan mempengaruhi perkembangannya gitu. Kadang-kala ini ya contoh simpel saja sih. Pada anak diperkenalkan mungkin ya tidak hanya benda-benda yang halus, tapi juga dia perlu ya, yang namanya kasar itu seperti apa. Warnanya gak cuma hanya warna pink kalau cewek, kalau cowok biru misalnya. Padahal sebetulnya kan warna itu tidak punya jenis kelamin ya, tapi budaya yang mengarahkan kita untuk punya anggapan bahwa pink itu cocoknya untuk cewek. Sementara sebetulnya warna itu sendiri tidak berjenis kelamin. Nah, anak perlu banyak stimulus gitu ya. Perlu banyak mendapatkan variasi-variasi sehingga dia pun juga punya pengalaman yang kaya gitu. Anak itu juga perlu yang namanya disayang, dicintai, tapi juga dia perlu
tahu yang namanya konsekuensi dari sebuah perbuatan ya. Kalau misalnya dia nakal ya dia akan dimarahi, ditegur, dapat punishment. Ya sebaliknya kalau dia melakukan suatu tindakan yang positif ya dia dapat reward gitu. Nah, begitu juga dengan perkembangan intelektual. Jadi perlu variasi ya, perlu banyak stimulus pada anak. Bahkan sejak dalam kandungan itu kan banyak mungkin penelitian-penelitian terkait dengan itu. Bagaimana meningkatkan intelijensi anak. Ya. Karena bayi dalam kandungan itu cukup reaktif. Ya. Dia akan merespon apa yang ada di sekelilingnya. Interaksi dalam ini ya tentunya dibutuhkan untuk perkembangan kognitif. Ya. Bahasa itu jadi kunci pengembangan kognitif. Ya, karena di antara bahasa dan berpikir itu kan juga tidak bisa dilepaskan ya. Kita berpikir menggunakan bahasa. Nah, sementara untuk berbahasa kita pun menggunakan proses kognitif, ya kan? Ini saya kira di bahan ajarnya bisa Anda pelajari lebih jauh. Ada lagi Vygotsky, teori tentang perkembangan. Nanti akan saya share video yang mungkin bisa membantu Anda untuk lebih memahami mengenai human body. Nah, dalam implikasi pembelajaran dibahas di sini. Ketika kita berhadapan dengan anak, ya Anda perlu memahami bahwa anak itu memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Ya. Anda kalau berbicara dengan anak, ya Anda harus menyesuaikan, memposisikan diri Anda layaknya seorang anak. Ya, berusaha untuk memahami cara berpikir dia gitu. Mungkin ada yang mau sharing? Mengenai hal ini? Ada yang mau sharing? Atau pengalaman mungkin ketika berhadapan dengan seorang anak? Atau mendapat pertanyaan seorang anak? Nampaknya tidak ada yang sharing. Baik. Oke, kita lanjut aja mengenai teori Vygotsky. Bagaimana pandangannya tentang perkembangan, itu kalian bila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Mengutip kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi
membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Ini sebetulnya memang penjelasannya terlalu ini. Mungkin untuk bagi Anda juga perlu menelaah lebih lanjut gitu ya. Ya tadi kaitannya berpikir kognitif dengan kata, dengan bahasa. Apa yang kita pikirkan, kita wujudkan dalam bahasa misalnya dengan kalimatnya. Tapi untuk berbahasa itu sendiri, Anda juga perlu aktivitas atau perlu kemampuan berpikir. Apakah kemampuan berpikir seseorang itu bisa dilihat dari kemampuannya berbahasa? Bisa nggak? Nggak bisa menurut saya, Ibu. Kenapa nggak bisa? Soalnya banyak kejadian, bukan banyak kejadian sih, beberapa orang tuh kadang tuh ini apa namanya kayak pendiam atau jarang berbicara, tetapi pemikirannya itu ternyata kalau misalnya kita dekat sama dia terus berbagi tukar pikiran, terkadang tuh gimana ya kayak speechless gitu, wawasannya itu ternyata lebih luas gitu. Ya. Itu pada kasus mereka yang yang tidak show up mengenai kemampuannya ya. Tapi sebetulnya juga ada korelasi antara kemampuan berpikir dengan kemampuan berbahasa. Karena ini juga ditunjukkan dari ketika seseorang punya kemampuan berpikir yang bagus, biasanya mereka juga punya perbendaharaan bahasa yang cukup luas, yang cukup bervariasi gitu ya. Contoh gampangnya juga mungkin ada kaitannya dengan ketika berpikir ini kita hubungkan dengan latar belakang pendidikan. Ya, Anda akan merasakan perbedaan mereka yang latar belakang pendidikannya tinggi dengan mereka yang latar belakang pendidikannya rendah dalam berbahasa. Bisa membedakan nggak? Mungkin ada pengalaman nih terkait dengan itu? Mereka yang punya kemampuan kognitif tinggi itu tadi dikatakan punya perbendaharaan kata yang lebih luas ya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari anak usia dini yang menanyakan gini, tante takjub itu apa sih? Anak seusia itu menanyakan tentang artinya takjub. Pilihan kata, perbendaharaan kata yang dia pilih itu melebihi peer group-nya gitu, melebihi usia-usia anak sebayanya gitu. Ya meskipun tidak bisa dipungkiri seringkali kita juga menemukan ya mereka yang secara kognitif bagus tapi mungkin dalam segi bahasanya tidak linier ya, tidak selaras dalam artian tadi sudah disebutkan orangnya pendiam, jadi kita tidak bisa melihat bagaimana kemampuan berpikirnya gitu. Karena dia mungkin lebih banyak melakukan percakapan-percakapan dalam hati gitu ya. Atau kita juga menemukan orang yang pinter tapi untuk dirinya sendiri. Pernah nggak menemukan itu? Dalam artian, dia pinter tapi ketika diminta untuk menjelaskan pada orang lain itu kesulitan. Ya mengalami
Sebetulnya kalau menurut Vygotsky, kemampuan kognitif ini berasal dari relasi bagaimana banyak mempunyai relasi sosial yang luas, jangkauan yang besar dari berbagai mungkin latar belakang sosiokultural, termasuk di antara tadi pendidikan, pastinya akan berpengaruh gitu. Bahwa relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang kultural. Berinteraksi dengan teman Anda yang punya visi misi ya, visioner, pastinya akan berbeda kan dengan mereka yang nggak punya tujuan pasti dalam hidupnya, ya enggak? Nah, itu juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Bagaimana mungkin nilai-nilai, value dimiliki seseorang itu juga pada dirinya. Sebagai contoh, mungkin kita bangsa kita ya dulu pernah melewati yang namanya mungkin diskriminasi antara wanita dengan pria, ya kan? Di mana pria lebih diunggulkan untuk mendapatkan pendidikan, sementara wanita kurang. Ya, pada masa sebelum era Kartini itu juga tidak terlepas dari usia kultural, bahwa anak laki-laki dipandang punya nilai lebih tinggi dibanding anak perempuan. Laki-laki lebih serba diperbolehkan dibanding anak perempuan. Itu kaitan juga dengan sosial kultural gitu. Laki-laki boleh sampai dimanapun, tapi berbeda dengan wanita. Wanita katanya hanya di rumah. Ya, pandangan-pandangan yang semacam ini juga mempengaruhi kemampuan kognitif. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ditekankan di sini, kemampuan kognitif itu berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Sehingga perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Pengetahuan itu sifatnya kolaboratif, ya, artinya dan nyangkut berbagai sebagainya gitu. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi kognitif itu berasal dari situasi sosial. Ya, gimana Anda mau berkembang pengetahuannya kalau Anda tidak berinteraksi gitu. Saya yakin dari proses perkuliahan itu Anda mungkin dapat dari narasumber utama, misalnya dosen itu paling sekian persen sih, tapi selebihnya itu adalah dari hasil eksplorasi Anda sendiri. Ya enggak? Anda memahami suatu materi itu tidak serta-merta dari dosen Anda, tapi dari Anda mengobrol, Anda baca buku, e-books, ya, berbagai referensi, YouTube dan sebagainya, itu yang memperkaya Anda, ya kan? Dari informasi-informasi, diskusi, webinar, dan kemudian training dan sebagainya, itu yang memperkaya. Nah, itu situasi-situasi sosial. Anda bercakap-cakap, Anda bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, budaya, bahasa yang berbeda, itu kan memperkaya Anda. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu.
Belum ada. Oke, beralih dari kognitif ke afektif. Anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk merencanakan, memonitor dengan cara memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Mungkin bahasa tidak hanya bahasa verbal, tapi juga bahasa non-verbal gitu. Saya pernah menghadapi anak itu gini, memang masih kecil gitu ya, di balita itu di bawah 5 tahun, waktu main ke rumah saya gitu, bermain dengan anak saya, di meja ada roti gitu ya, kue gitu. Anak tersebut tanya, itu apa? Gitu. Saya jawab, itu roti. Gitu. Setelah dijawab itu dia tanya lagi, itu apa? Gitu. Saya jawab lagi, itu roti. Gitu. Nggak sampai di situ aja, dia tanya lagi, itu apa? Baru kemudian saya itu menyadari ya, barangkali bukan karena dia nggak paham itu roti, tapi ada makna lain itu. Setelah saya tanya, kamu mau? Baru dia mengangguk, gitu kan. Jadi dalam hal ini bahasa bisa diwujudkan tidak hanya untuk komunikasi saja, tapi juga monitor perilaku, merencanakan ya. Sebenarnya kan dia pingin rotinya, tapi tidak serta-merta langsung bisa mengemukakan keinginannya. Oke, itu kalau ini mungkin lebih tepat untuk mungkin pada perkembangan bahasa. Ada yang dari saya kenal ada psikolinguistik. Proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan, melalui pilihan yang paling tepat, paling sederhana. Katanya ada nafistik, ada empiris. Nafistik itu kaitannya dengan fisiologis, mungkin yang dibawa sejak lahir ya. Empiris itu dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Ya karena kan sebenarnya kan pada dasarnya setiap orang itu punya kemampuan untuk berbahasa, ya, dibekali secara fisiologis alat-alat komunikasi. Ya. Hanya berkembang atau tidak itu tergantung dari interaksi di lingkungannya. Gitu. Ada anak yang speech delay bisa jadi karena memang dia sepi bahasa. Jadi anak-anak yang terlambat ya dalam berbahasa bisa saja karena sepi bahasa. Kenapa bisa sepi bahasa? Ya dia tidak jarang berinteraksi, berkomunikasi. Ya. Mungkin orang tuanya sibuk, yang ngomong nggak pinter ngajak ngobrol, hanya diajaki nonton atau hanya tidur, ya toh. Tidak kaya stimulasi. Ya. Akan berbeda ketika anak itu misalnya di rumah dia hanya tinggal dengan orang tuanya dan anak yang tinggal tidak hanya dengan orang tuanya tapi juga dengan kakeknya, neneknya, omnya, pamannya, gitu, tantenya, belum lagi saudara-saudara yang lain. Nah, itu akan berpengaruh ya pada perkembangan bahasanya.
Ini istilah-istilah dalam tahap perkembangan bahasa, ada yang pralinguistik, meraban, gitu, ngoceh, gitu. Satu kata untuk setiap makna, gitu. Maem, yoma, mungkin minum yoma, ngantuk yama, itu misalnya satu kata untuk sekian banyak keinginan, kemudian bertahap beralih jadi dua kata, ya, sampai kemudian satu kalimat utuh, ya, ada subjek, predikat, objek, ya, dan seterusnya. Ini faktor dan faktor lingkungan. Nah, ketika Anda berhadapan dengan anak, ya implikasi pembelajarannya ya Anda harus mengupayakan agar terjadi komunikasi yang interaktif gitu ya. Jadi memberikan lingkungan yang seluas-luasnya untuk anak berkembang bahasanya secara optimal, ya kan. Pengenalan dini. Jadi anak itu mengenal lingkungan sekitarnya itu, gurunya, dan seterusnya. Ya, mengembangkan anak mudah menguasai, dan itu nanti terkait dengan kemudahan untuk mengingat, meniru, eksplorasi langsung. Perkembangan bahasa kan, sebelum saya bahas mengenai perkembangan personal sosial, ini Erik Erikson. Ini ada kaitannya dengan bagaimana seseorang itu, nah mungkin Anda temukan, ada orang yang sulit untuk percaya orang lain. Ya. Ada yang tipenya ragu, mudah bersalah, atau inferior, bingung dengan identitasnya, ya, dan seterusnya gitu ya. Nah itu Erik Erikson membahas mengenai hal ini. Gitu. Jadi ada taraf kepercayaan dan ketidakpercayaan. Nah kita belajar mulai pertama kali percaya dan tidak percaya pada orang lain itu sejak kapan? Ya sejak Anda usia dini. Gitu. Bagaimana ketika Anda orang-orang sekeliling Anda merespon ya, Anda gitu, secara aktif ataupun pasif itu akan mempengaruhi Anda. Apakah Anda merasa dicintai, diterima, kehadirannya, gitu kan? Kemudian juga Anda belajar ya, yang namanya diperhatikan, ya, disayangi, ya. Itu berpengaruh pada proses ini. Biasanya seorang anak itu butuh yang namanya object attachment. Ya. Karena dia akan melalui yang namanya perilaku attachment. Jadi setiap anak butuh seseorang yang secara aktif merespon dirinya. Entah itu ayahnya, ibunya, bahkan mungkin pembantunya tidak masalah. Karena setiap individu butuh itu. Nah, itu akan jadi masalah ketika kita lihat pada anak-anak yang ada di panti asuhan, di mana satu pengasuh membawai sekian banyak anak. Kebutuhan psikologis dalam hal ini tidak terpenuhi. Nah, karena dari ini anak akan belajar ya, bahwa objek attachment-nya itu akan
merespon dia dengan positif. Manakala dia menangis, ya dia akan mendapatkan dukungan secara psikologis, kenyamanan gitu kan. Bagaimana kemudian dia mendapatkan support untuk berada di lingkungan yang baru gitu. Dan hal-hal yang itu perlu dia peroleh ya, perlu dia alami gitu. Oke. Sampai di sini dulu. Saya akan mempersensif